Berhubung iPhone 8 udah rilis, mungkin kalian penasaran sama kelayakan iPhone yang udah jadul. Salah satunya iPhone 8 Plus ini. Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Nah, di video kali ini aku mau bahas iPhone 8 Plus. Nah, kira-kira masih worth it nggak ya kita pakai nanti di tahun 2022? Mengingat iPhone 8 ini rilis pada bulan September tahun 2017. Kalau ibarat anak manusia udah kayak balita umur 4 tahun. Karena umurnya udah 4 tahun, handphone ini juga udah nggak dijual lagi di iBox resminya. Tapi nggak apa-apa, aku saranin kalian mending cari second orinya aja, yang sekarang udah turun harganya. Sekarang untuk harga secondnya kalian bisa beli di harga 4 jutaan aja. Dengan harga segitu, kita bisa dapat spek RAM 3GB dan internal 64GB. Untuk desainnya, iPhone 8 Plus memang berbeda dengan iPhone generasi baru. Tampilan handphone ini masih belum full display, alias masih ada bezel atas dan bawahnya. Nggak kayak iPhone generasi baru yang cuma menyisakan notch atau poni. Menurut aku ini bukan sesuatu yang dianggap minus ya. Tapi emang untuk tahun 2021, handphone manapun udah mengusung layar full display, bahkan dari entry level sekalipun. Untuk keseluruhan bodinya kalian pasti juga akan suka, karena iPhone 8 Plus ini berukuran sedang di tangan. Tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Dan juga menggunakan bodi full kaca serta frame sampingnya menggunakan stainless steel yang membuatnya jadi lebih solid. Pokoknya untuk desainnya, iPhone 8 Plus masih tampil elegan di genggaman tangan kalian. Ya intinya menurut aku desain dan ketahanan dari iPhone ini masih mantap. Touch ID-nya juga masih terasa cepat meski udah tahun 2021. iPhone 8 Plus ini juga sudah bersertifikasi IP67 yang artinya bisa tahan terhadap tekanan air dan debu. Tapi jangan sekali-sekali buat masukin handphone ini ke dalam ember berisi air. Ya kalau kalian beli dalam keadaan second, jadi jangan coba-coba. Lalu untuk layarnya, iPhone 8 Plus ini berukuran 5,5 inci. Dengan ukuran segitu, penggunaan dengan satu tangan masih sangat pas. Dan untuk panelnya, iPhone 8 Plus menggunakan panel Retina IPS LCD dengan resolusi 1080 pixel dikali 1920 pixel dan dengan rasio 16:9. Dengan fitur tersebut, kerapetan warna dan detail gambar yang dihasilkan udah cukup untuk bikin kalian betah memainkannya berlama-lama. Lalu untuk kualitas speakernya juga udah bagus, lebih tepatnya bulat dan bassnya terasa. Hal tersebut dikarenakan iPhone 8 Plus dilengkapi dengan dual stereo speaker. Buat dengar lagu, nonton film, dan juga main game akan terasa sangat nyaman. Dan untuk kualitas audionya, langsung aja kita dengerin sama-sama ya. Oke, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke performanya, iPhone 8 Plus pakai chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10 nanometer. Walaupun umur dari handphone ini udah 4 tahun, tapi performa yang diberikan masih bisa bersaing dengan handphone keluaran tahun ini. Performanya masih oke, bahkan untuk gaming sekalipun. Untuk jaringannya sendiri, iPhone memang dari dulu cuma bisa single SIM menggunakan nano SIM, dan support jaringannya baru sampai 4G aja. Untuk unit yang kita review kali ini menggunakan RAM 3GB dengan internal 64GB. Sayangnya nggak bisa lagi diperluas menggunakan microSD. Walaupun RAM iPhone ini cuma 3GB, manajemen aplikasi khas iOS yang cukup bagus bikin multitasking kalian tidak terganggu sama sekali. Apalagi kalau hanya untuk sekedar sosmed. Lalu berpindah ke sistem operasinya, iPhone 8 Plus ini berbasis iOS 11 yang masih bisa diupdate lagi ke iOS 15. Dan sangat mungkin untuk mendapatkan update sekali lagi hingga ke iOS 16. Pokoknya kalau untuk urusan performa, iPhone 8 Plus ini aku nggak ada komplain sama sekali. Dipakai buat main game berat seperti PUBG Mobile juga sangat lancar. iPhone 8 Plus dengan chipsetnya bisa dapat settingan smooth extreme hingga XDR Ultra. Kemudian kalau dipakai buat main Genshin Impact, iPhone 8 ini juga bisa jalanin game ini dengan cukup baik. Untuk defaultnya bisa dapat settingan medium. Dan ketika aku mainin itu lancar-lancar aja tanpa ada kendala.
Ya palingan cuma satu aja sih masalahnya kalau dipakai buat main game. Apalagi kalau buat durasi yang lama, yaitu suhunya aja yang cepat panas. Lalu untuk ukuran baterainya, iPhone 8 Plus ini dibekali dengan baterai berkapasitas 2691 mAh. Memang bukan angka yang terdengar besar, tapi dengan dukungan iOS yang optimal membuat manajemen dayanya yang baik dari iPhone 8 Plus ini. Sehingga waktu SOT-nya pun mampu bertahan selama 6 jam untuk baterai dengan persentase kesehatan di atas 80%. Menurut aku angka itu masih bisa dibilang impresif mengingat kapasitasnya yang di bawah 3000 mAh. Untuk pengisiannya juga sudah didukung dengan pengisian cepat yang support hingga 18 watt dan sudah mendukung wireless charging. Lalu untuk kameranya, iPhone 8 ini punya dua lensa kamera di belakang, wide dan telephoto dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Dua-duanya beresolusi 12 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan LED flash di bagian belakang. Kalau udah bicarain kamera, iPhone masih juara, bahkan untuk iPhone 8 Plus yang udah jadul sekalipun. Dengan kapasitas yang udah aku jelaskan tadi, rasanya sulit untuk mencari kelemahan handphone ini pada sektor kameranya. Detailnya udah bagus dan memory-nya juga cukup luas. Ya intinya sih iPhone 8 ini kalau urusan foto di kondisi yang cukup, itu hasilnya udah bagus banget. Tapi untuk foto low light-nya biasa aja karena handphone ini belum dilengkapi dengan night mode. Selain itu, kamera belakang mampu merekam video hingga resolusi 4K di 60 fps. Ditambah lagi iPhone 8 Plus sudah dilengkapi dengan teknologi OIS pada kamera utamanya untuk menstabilkan gambar. Jadi kalian bisa merekam dengan sedikit shaky walaupun merekam sambil berjalan. Untuk kamera depan, iPhone 8 Plus ini beresolusi 7 megapiksel dan mampu merekam video hingga Full HD 1080 di 30 fps. Aku rasa untuk foto selfie, handphone ini masih bisa menghasilkan gambar yang tajam dan warna yang natural. Seperti biasa untuk kualitas videonya, kalian bisa langsung simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari iPhone 8 Plus, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD di 30 fps aja. Oke. Nah, gimana nih kira-kira untuk dynamic range-nya? Kurang bagus ya. Sekarang cerah, awannya nggak terlalu kelihatan, dynamic range-nya kurang luas. Terus stabilisasinya untuk kamera depan agak goyang kalau dibawa jalan-jalan gini. Kalau audionya gimana? Nanti kalian bisa cek aja, langsung dengerin. Karena aku belum bisa dengerin ya. Ya kurang lebih kayak gini lah kalau untuk kualitas video dari kamera depannya. Menggunakan kualitas Full HD 30 fps. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 8 Plus. Nah, untuk rekamannya sendiri dia bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Tapi ini pada perekaman kali ini aku nyobain di Full HD 60 fps saja. Dan juga udah dilengkapi dengan OIS. Jadi untuk stabilisasinya ini lumayan bagus kalau dibawa jalan. Oke. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Kalau dynamic range-nya oke, ini lebih baik daripada kamera depan. Dan juga stabilisasinya kalau dibawa jalan santai nih ya. Ya sedikit goyang aja daripada di kamera depannya. Oke, ini dia. Oke, autofocusnya juga bagus. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk hasilnya. Kira-kira gimana nih kualitasnya? Masih bagus nggak? Kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Terima kasih. Dan kesimpulannya, menurut aku handphone ini masih bisa jadi pertimbangan kalian untuk dibeli dan dipakai di tahun 2022 nanti, karena kualitas dan fitur-fiturnya masih nggak ketinggalan zaman. Oke, buat kalian yang berminat untuk membeli iPhone 8 Plus ini, kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Dan segini dulu videonya. Aku Yusra Diputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.